Kabut tipis menyelimuti puncak Gunung Sanggabuana, seolah menutup sejuta misteri yang menaunginya. Sebuah getaran dan aura mistis sangat kental terasa di balik keindahan gunung ini. Memang, gunung ini konon menyimpan banyak titik sakral dengan berbagai kisah yang tak bisa diterima oleh nalar. Apakah benar demikian? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Secara administratif, gunung ini berada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Namun jika dilihat secara geografis, kaki Gunung Sanggabuana berada di 4 wilayah sekaligus, yaitu di barat Kabupaten Bogor, timur Purwakarta, utara Karawang, dan selatan Cianjur. Memiliki ketinggian 1.291 meter di atas permukaan laut, Gunung Sanggabuana mampu menghadirkan panorama alam yang sungguh mempesona. Belum diketahui secara pasti apa arti Sanggabuana. Ada yang memaknai 9 dunia, diambil dari kata sanga yang berarti 9. Tetapi ada juga versi lain dari penamaan gunung ini. Sangga Buana itu terdiri dari 2 kata, sangga dan buana. Sangga itu artinya penyangga, buana itu artinya dunia. Jadi Sangga Buana itu seperti penyangga dunia. Menurut EN, Gunung Sanggabuana memang menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh peziarah. Di tempat ini setidaknya tercatat ada 9 makam atau petilasan yang dikeramatkan oleh pengunjung. Semuanya diyakini punya karomah masing-masing. Di antaranya yang pertama Eyang Haji Marela, yang kedua Eyang Prabu Siliwangi, yang ketiga Eyang Abdul Kasep, yang keempat itu Eyang Tupaguswara, yang kelima Eyang Ganda Marela, yang keenam Eyang Cakrabuana, ketujuh Ibu Ratu Galuh, kemudian Eyang Sapu Jagat, dan selanjutnya yang terakhir adalah Eyang Jagaraksa. Meski telah ramai dengan kehadiran manusia, EN menyebut bahwa tempat ini masih punya energi goib yang luar biasa. Tak jarang para peziarah mengalami hal-hal aneh ketika mendaki ke Gunung Sanggabuana. Kadang-kadang dia diganggu dengan makhluk-makhluk yang astral, baik yang kadang terlihat langsung ataupun tidak terlihat langsung. Kadang-kadang juga akan menyasarkan para peziarah, sehingga itu menjadi hal pembicaraan yang sangat ramai di masyarakat. Bahkan para penunggu goib itu konon tahu akan isi hati dari para peziarah. Mereka yang berniat yang baik, maka akan mengalami hal yang baik pula. Seumpama para peziarah mendaki ke Gunung Sanggabuana merasa letih. Dia merasa letih, kemudian memohon kepada saudara, kok saya letih sekali, saya kepingin minum. Tiba-tiba dengan tanpa disangka-sangka turun hujan lebat, bisa minum. Meski begitu, EN menyebut ada satu jenis makhluk berbentuk siluman yang harus diwaspadai oleh peziarah. Sosok itu disebut Aul oleh masyarakat. Konon berbentuk seperti laki-laki dewasa, tapi dengan kepala menghadap ke belakang dan mirip dengan anjing. Makhluk ini diyakini menjadi sumber teror bagi hewan ternak warga. Jadi makhluk Aul itu konon kabarnya suka mengganggu peliharaan-peliharaan warga, baik itu kambing, ayam, dan lainnya. Kalau dia posisi menghadap utara, kepala dan kakinya itu menghadap ke selatan. Dia tidak berada di bawah atau di tanah, dia adanya di antara pohon ke pohon. Jadi loncat sana, loncat sini. Menurut Asep selaku budayawan, mitos tentang Aul memang banyak dikenal masyarakat di wilayah Karawang, Purwakarta, sampai pegunungan Cianjur. Meski begitu, karena sejarahnya dituturkan secara lisan, Aul memang tak lebih dari cerita rakyat belaka. Bahkan ada cerita-cerita orang yang diculik oleh Aul ya di daerah Tegalwaru, Sanggabuana itu. Nah, memang untuk kebenarannya sampai hari ini kita tidak tahu ya namanya mitos atau cerita rakyat, karena belum pernah ada orang yang menangkap Aul itu atau melihat secara langsung gitu kan. Selama ini sejak zaman dulu beredar hanya dari mulut ke mulut.
Banyaknya cerita mitos di Sanggabuana memang erat kaitannya dengan sejarah yang ada di tempat ini. Tak jauh dari puncak Sanggabuana, sebuah situs konon terkait erat dengan kejayaan kerajaan Sunda pada masa lampau. Disebut Kebon Jambe, area situs diyakini sebagai titik pertemuan antara Prabu Siliwangi dengan Syekh Kuro, salah satu penyebar Islam di Jawa Barat. Bahkan area yang terdapat banyak batu berdiri layaknya menhir ini yakini sudah menjadi titik bertemu para leluhur Sunda jauh sebelum Islam datang. Misalnya ada batu kursi, ada batu-batu zaman dulu yang bentuknya seperti sebuah areal pertemuan, sehingga masyarakat Karawang semakin yakin bahwa memang Kebon Jambe di Sanggabuana ini tempat atau puncak pertemuan para leluhur Karawang dan juga leluhur Sunda zaman dulu. Ketika ditemukan pada tahun 2011 oleh arkeolog, situs Kebon Jambe memang sudah dipenuhi dengan benda sejarah seperti keramik kuno sampai tembikar. Konon di lokasi ini sering terdengar sayup-sayup suara hajatan dan tembang sinden di waktu malam. Selain Kebon Jambe, salah satu titik yang sering dikunjungi peziarah adalah mata air Cikahuripan. Konon mata air itu tak pernah surut, bahkan di musim kemarau sekalipun. Air dari sumber ini dipercaya mampu membawa keberkahan tersendiri. Salah satu keyakinan yang dipercayai oleh masyarakat mengenai Cikahuripan itu memang seperti itu, bahwa Cikahuripan itu bisa menyembuhkan penyakit, bisa untuk penglaris dan lain sebagainya. Tak hanya itu saja, salah satu mata air di Sanggabuana ini juga menjadi tempat para peziarah yang melakukan ritual buang sial. Mereka membuang pakaian dalamnya sebagai simbol melupakan masa lalu yang kelam serta melarutkan dosa. Menurut Asep, hal itu sebenarnya tak perlu dilakukan. Di Sanggabuana banyak terjadi seperti itu, sehingga perlu ada edukasi kesejarahan, perlu ada edukasi kebudayaan tentang Gunung Sanggabuana. Misalnya Cikahuripan, orang di sana jadi kalau mau mendapatkan manfaat dari Cikahuripan sampai buang pakaian dalam gitu kan, itu kan mengotori lingkungan. Di balik ramainya gunung dengan peziarah, Asep punya pandangan tersendiri. Menurut dia, keberadaan tempat yang disebut makam dan petilasan tersebut harus diteliti lebih dalam. Pasalnya, dia menduga ada beberapa oknum yang memanfaatkan nama Sanggabuana untuk mencari keuntungan material semata. Tahun 2011 saya pertama kali melakukan penelitian di Sanggabuana itu. Kuncen terakhir Gunung Sanggabuana, almarhum Mbah Sain juga sampai heran gitu kan. Jadi orang di puncak Sanggabuananya saja sampai bingung, kok sekarang mah di puncak Sanggabuana banyak sekali makam-makam buatan. Jadi dia tahu karena dia lahir dan besar di situ. Dulu mah yang namanya makam-makam keramat di puncak Sanggabuana itu tidak ada gitu kan. Tetapi kesininya karena banyak rekayasa-rekayasa budaya, rekayasa-rekayasa ekonomi, sehingga bermunculanlah makam-makam baru yang entah dibikin oleh siapa, kemudian muncul juga cerita-cerita mistis yang menyelimutinya. Nah ini yang patut dipertanyakan kebenarannya, termasuk mitos-mitos tadi, karena kuncennya saja heran. Tak berbeda dengan mitos yang berkembang, Asep juga menilai ada dua sisi mata uang yang kontradiktif. Sedikit banyak, mitos dan pamali akan membuat pengunjung menjaga ruang sejarah tersebut. Tetapi di sisi lain, hal itu terkadang tidak selaras dengan pendidikan kepada publik. Banyak penziarah datang ke puncak Sanggabuana tanpa mereka tahu tentang kebenaran tempat tersebut. Di satu sisi ini memang bisa dibilang merupakan hoaks, sesuatu yang menyesatkan. Tetapi di sisi lain, kadangkala hal-hal seperti itu yang mengawetkan keberadaan jejak-jejak situs ataupun cagar budaya yang ada di masyarakat. Jadi ketika misalnya ada sebuah situs dikeramatkan oleh masyarakat sekitar, maka orang juga jadi tidak berani sembarangan di tempat tersebut, tidak berani merubah lokasinya, tidak berani melakukan hal-hal yang dianggap pamali di tempat tersebut. Yang jelas, Asep menyebut harus ada perhatian khusus terhadap keberadaan Gunung Sanggabuana yang syarat akan sejarah dan warisan budaya. Karena memang kerusakan di sana bisa dibilang cukup masif, baik untuk kepentingan pertambangan maupun atas nama kepariwisataan, sehingga banyak sekali terjadinya alih fungsi di beberapa lokasi di Sanggabuana. Nah ini kan tentu mengancam ekosistem, mengancam kelestarian lingkungan.